Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Calvin Christian. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Udayana, Bali. Saya dengan NIM 1808561080. Di sini kali ini akan membahas tentang pemanfaatan CDN untuk di dunia industri itu apa sih? Contoh nyatanya itu apa sih? Oke. Untuk pertama-tama sih lanjut. Apa sih itu CDN? Apa dulu sih pengertian CDN itu apa? Oke, CDN itu merupakan kumpulan dari server global yang terletak di beberapa data center dan tersebar di berbagai negara. Nah, jaringan ini berfungsi untuk mengirimkan konten dari server ke suatu website. Nah, setiap server yang berada di jaringan CDN itu dinamakan POP atau Point of Presence. Nah, di mana kalau misalkan kita mengakses suatu website, kita daripada mengakses ke langsung tempat poin websitenya ada di mana, letak tempat websitenya ada di mana, ini kita menggunakan kita hanya mengakses POP-nya saja yang berada di CDN-nya situ. Jadi sehingga meningkatkan kita ketika membuka website itu tidak jadi terasa lama, tapi tetap sama cepatnya gitu. Lalu selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi lain dari CDN itu apa sih? Yang pertama itu yang memastikan ketersediaan konten. Nah, CDN itu bisa melakukan dua hal. Pertama, banyak traffic bisa datang langsung ke server. Banyak traffic tidak akan datang langsung ke server. Lalu edge server dari CDN lah yang akan banyak menerima traffic. Nah, lalu keduanya itu meskipun konten sudah tersedia di chat CDN dan server milik Anda sedang bermasalah, CDN tetap bisa menyediakan konten meskipun servernya down. Nah, lalu yang kedua ada keamanan website. Jika suatu CDN bisa mengisolasi bad traffic dari good traffic, CDN juga bisa menghentikan bad traffic datang dari atau ke server langsung ke server intinya. Nah, server Anda nantinya hanya akan merespon good traffic yang datang dari pengunjung website saja. Lalu jenis konten apa yang bisa dikirimkan ke CDN? Nah, secara teori Anda bisa menggunakan CDN itu untuk meng-cache atau menyimpan cache dan mengirim semua sumber daya website kalian gitu. Jadi berapa lama Anda bisa meng-cache CDN atau harus men-cache seluruhnya, itu semua tergantung tipe kontennya. Mau gambar, mau video, apa segala macam, semua tergantung. Mau berapa banyak juga dilimpahin, semua terserah kalian. Semua bisa saja. Cuman balik lagi apabila kalau misalkan cache sedikit, mungkin cache-nya itu ketika kita mau menguploadnya atau diupload ke CDN atau ke servernya itu mungkin hanya sebentar, tapi kalau misalkan banyak itu antriannya kan panjang seperti itu ya. Lalu di sini kita punya contoh. Nah, salah satu penggunaan CDN yang paling umum adalah untuk meningkatkan waktu muat sebuah halaman. Misal Anda memiliki website e-commerce yang menarik dan memiliki server di Surabaya, atau nggak usah di Surabaya deh, Bali. Seluruh file yang dibutuhkan website Anda itu semuanya tersimpan di server tersebut kan yang ada di Bali. Nah, ketika pengunjung mengakses situs Anda, semua yang dimuat di website Anda itu datang dari server di Bali ini nih, di Bali. Nah, sekarang ada pengunjung website, misalkan contoh dari Medan, Palembang, dari Kalimantan, contohnya di Balikpapan, Makassar, Papua, atau misalkan dari luar negeri. Nah, setiap konten yang sumber daya dari website seperti JavaScript, CSS-nya, gambar, foto, video, teks dan lain-lain sebagainya, itu diminta dari perangkat pengunjung website ke servernya, ke server inti yang ada di Bali. Nah,
dari dua lokasi ini itu terpaut, misalkan contoh dari yang ini, dari contoh itu Palembang. Nah, kalau dari Palembang ke Surabaya itu kan contohnya kan 1300 km. Itu jauh banget jaraknya. Nah, karena jaraknya jauh, pasti kita mengakses menggunakan sumber daya website yang dari asli, yang dari server asli itu kan jauh banget. Jadi apa? Ketika kita mau mengakses yang dari Palembang itu jauh banget, dan untuk mengaksesnya butuh waktu, dan sehingga ketika kita mau mengaksesnya kita akan terjadi waktu untuk menunggu agar kontennya itu tertampil semua seperti itu. Nah, di sini gunanya CDN. Nah, di sini CDN itu memberikan mengcopy, menyalin data-data yang ada di server inti, lalu di copy ke CDN yang ada di daerah-daerah, misalkan di Palembang, di mana, jadi di Medan, di Balikpapan, di mana itu. Nah, ketika ada user yang mau mengakses situs dari misalkan dari Medan, nah itu dari usernya itu mengakses ke CDN-nya saja. Jadi nanti ke CDN-nya itu nanti yang menampilkan tampilan-tampilan dari website aslinya seperti itu. Jadi sehingga tidak butuh waktu yang lama untuk mengaksesnya. Sedangkan kalau misalkan kita mengakses langsung ke server realnya yang aslinya, itu sangat amat lama karena terpaut cukup jauh jaraknya. Nah, seperti itu. Ini itu saja untuk penjelasan tentang CDN kali ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifin lonceng di bawah, dan kita ketemu di video-video selanjutnya. Dadah.